Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Hari ini kita berada di hari libur dan saya ingin memperlihatkan ke teman-teman semuanya satu lokasi yang mungkin sudah cukup dikenal oleh warga Kota Ternate. Dan sekarang saya berada di Komplek Akesako, Kelurahan Dufa-Dufa, Kota Ternate Utara. Ini adalah belakang ini sebenarnya adalah Gunung Gamalama Kota Ternate, dan ini adalah kompleks perumahan kami di sini. Nah, seperti apa tempat yang ingin saya perlihatkan ke teman-teman? Ikuti saya di video ini sampai selesai, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share. Kalimati, aliran lahar Gunung Gamalama, Akesako, Ternate, Maluku Utara. Oh ya, kalau teman-teman pernah mendengar tentang letusan Gunung Gamalama Ternate, ya, dan itu terjadi pada tahun 2011 lalu, maka lokasi ini adalah lokasi di mana kejadian letusan Gunung Gamalama itu terjadi dan menjadi tempat tumpahan lahar atau material dari puncak gunung. Dan tempat saya berdiri ini adalah batas dari tumpahan lahar itu, dan ini sekitar jaraknya ke kali di belakang ini itu sekitar 100-an meter lebih. Bayangkan ya, itu adalah kalinya, dan sebenarnya ini adalah tempat yang saya perlihatkan dalam video ini, yaitu Kalimati Akesako, menjadi jalur tumpahan larva atau material Gunung Merapi Gamalama di Kota Ternate. Oke, yang teman-teman lihat di sini ada perumahan yang sepertinya baru dibangun. Kemudian di sana ada batas seperti tanggul, itu adalah tembok yang memang sengaja dibangun untuk menghalau aliran lahar. Nah, ini sangat dekat ya, bahkan hanya sekitar 20-an meter dari batas tanggul itu adalah rumah-rumah yang baru dibangun. Banyak sekali, termasuk rumah-rumah yang ini. Jadi rumah-rumah ini baru dibangun, sebagian baru dibangun setelah letusan 2011. Dan tanggul itu baru dibangun juga setelah letusan terjadi. Dan dulu saat letusan itu material itu menumpuk di sini. Lihat, ini adalah sisa-sisa material letusan Gunung Gamalama tahun 2011. Ini ada sebuah musola yang sudah dibangun oleh warga di Komplek Akesako ini. Musola ini dibangun baru beberapa tahun setelah kejadian letusan Gunung Gamalama 2011, dan menjadi salah satu-satunya sebenarnya tempat ibadah kita yang ada di komplek ini. Nah, ini adalah rumah yang pernah menjadi korban letusan Gunung Gamalama. Dulunya rumah ini milik Pak Anwar, beliau sudah meninggal, jadi tinggal istri dan anak-anaknya. Tapi karena sangat berisiko, saat itu bagian belakangnya hancur karena diterjang lahar, maka penjual yang punya rumah menjualnya ke orang lain. Dan seperti yang Anda lihat di video, itu adalah tanggul pembatas yang dibangun sangat tinggi sekali. Dulunya ini adalah kebun milik warga, tapi setelah pasca terjadinya gempa dan juga tumpahan lahar itu, maka ini benar-benar menjadi kali. Dan seperti apa kalinya, pokoknya nanti akan saya perlihatkan di slide video selanjutnya. Yang Anda lihat di sini ada batu tanah yang bertumpuk ini kebanyakan adalah asli dari puncak gunung, ya.
Jadi itu bukan ditampung atau dikumpulkan oleh warga begitu saja, tetapi memang asli dari puncak gunung. Kemudian daripada berserakan, warga mengumpulkan. Sebagian digunakan untuk membangun rumah, dan sebagian sampai saat ini belum digunakan dan ditumpuk seperti yang ada di video. Rumah ini adalah salah satu rumah yang benar-benar menjadi sasaran ketika terjadi letusan. Kenapa? Karena dia langsung berdempetan dengan batas tanggul penahan laharnya. Ini tanggulnya dan itu rumahnya berdempetan. Dan memang rumah itu baru dibangun, tetapi dulu dan di sebelahnya itu yang warna merah itu adalah rumah yang benar-benar diterjang lahar waktu itu. Oke, saat ini kita sudah berada di sisi tanggul penahan lahar ini. Iya, saya sebut seperti itu. Nah, kami di sini menyebutnya Kalimati. Dan saya ulang lagi, ini berada di Komplek Akesako, Kelurahan Dufa-Dufa, Ternate Utara, Kota Ternate. Dan seperti apa isinya? Ayo mari kita lihat. Ada jalan yang sudah dibangun, dibuat oleh pemerintah. Ini memang sengaja dibuat supaya kita bisa naik untuk melihat. Nah, inilah bagian dalamnya. Bagian dalam dari Kalimati ini. Ya, itulah dia puncak Gamalama. Gunung Gamalama, Kota Ternate. Gunung yang terus aktif sampai saat ini. Asap tidak pernah berhenti keluar dari puncak gunung. Dan sewaktu-waktu akan terjadi letusan kembali. Dan yang 2011 letusan itu sangat dahsyat dan akhirnya membuat aliran ini. Dulu ini bukan seperti ini bentuknya. Dulu di sini itu kebun-kebun, kemudian seperti hutan, jadi ditumbuhi banyak sekali pohon-pohon bambu, kemudian batang pohon-pohon besar, dan juga ada tanaman pisang milik warga yang ada di sini. Tapi ketika aliran lahar itu turun, semuanya bersih, rata. Dan dulu di sebelah situ, itu ada rumah milik warga yang baru saja dibangun. Dan ketika kejadian itu, rumah itu lenyap, hilang, benar-benar hilang. Fondasinya pun sudah tidak kelihatan. Dan karena itu, alasan itulah kenapa pemerintah mulai membangun tanggul ini. Dan tanggul ini dibangun sangat panjang, mungkin sekitar 1-2 kilo dari bawah gunung sana sampai ke arah laut. Di belakang saya ini masih jauh ke sana akan ketemu sekolah STM, kemudian pangkalan angkatan laut, kemudian terus sampai ke sana ujung bandara langsung ke laut. Oke, baiklah, kita akan coba turun ke dalam. Kita mengikuti tangga yang sudah dibangun. Dan lihatlah ini adalah sampah. Dan itu adalah puncak gunung. Nah, kenapa kita sebut Kalimati? Karena memang bentuknya seperti kali, tapi tidak ada air yang mengalir. Dan yang seperti terlihat di gambar ini adalah bekas seperti bekas aliran air begitu. Jadi ini hanya terjadi ketika hujan. Kalau hujan lebat sejam 2 jam, pasti akan mengalir cukup deras air.
dan air itu berasal dari puncak gunung, mengalir ini dan membawa seluruh material, ada batu, pasir, potongan kayu dan lain sebagainya di puncak gunung, kemudian mengalir sampai ke sini terus sampai ke laut. Teman-teman mungkin tidak membayangkan, lihat, ini adalah bekas cor-coran semen ya, campuran kerikil, batu, dan ini diameternya besar sekali, mungkin ukuran dua orang dewasa gitu ya. Kalau membentangkan tangan itu pecah. Ini sebenarnya tanggul pertama yang dibangun tapi pecah, dihancurkan oleh aliran lahar ya, yang turun dari puncak gunung. Bekas pecahannya ini. Dan lihat, ini adalah batu yang memang betul-betul berasal dari puncak gunung. Jadi dia batu ini terus mengguling dari puncak gunung sampai ke sini. Tapi tentu tidak sekali ya. Jadi dia waktu terjadi letusan, mungkin batu itu keluar, kemudian mulai menggelinding dari puncak, kemudian mungkin tertahan, nanti hujan, ada hujan lagi, kemudian menggelinding lagi, ada hujan lagi, menggelinding lagi sampai ke sini. Jadi ini adalah semua material yang berasal dari puncak gunung. Tapi batu-batu ini adalah batu-batu yang kecil. Masih kecil. Karena yang pernah saya lihat, dan memang ada, tapi kita harus lihat lagi ke sana agak jauh. Batu itu masih tertahan di situ. Ukurannya itu lebih besar dari sebuah mobil mungkin jenis Avanza. Saking besarnya batu itu. Dan ini adalah ini sebenarnya sekarang itu dibuat jadi terowongan tempat air keluar ya, air keluar. Jadi memang di situ bukan tempat keluarnya material ya, material dari gunung, itu hanya tempat air keluar, karena memang di sini ada beberapa kali-kali kecil yang akhirnya terhubung juga ke sini, dan kali-kali itu biasanya menjadi tempat pembuangan air juga dari puncak gunung. Tapi ini dulu adalah sebenarnya jembatan penyeberangan yang dibuat oleh warga seperti itu. Tetapi ketika terjadi letusan, material yang tumpah dari puncak gunung terlalu banyak, akhirnya menumpuk menutupi jembatan ini, jembatan yang pernah dibikin itu. Dan akhirnya warga mengkondisikan jembatan itu ditutup, benar-benar ditutup, hilang, tapi bawahnya itu tetap dibuat lubang sebagai tempat keluar air. Jadi bayangkan setinggi ini jembatan itu tertutup. Jembatan ya, jembatan. Dan saya ikut mengerjakan jembatan itu dulu. Nah, di sini sebelah kanan ini dulu ada beberapa rumah yang memang sudah dibangun oleh pemiliknya. Banyak sekali rumah. Bahkan tanah-tanahnya juga sudah dibeli oleh orang-orang untuk membangun rumah. Tetapi setelah kejadian itu, beberapa rumah yang terlanjur dibangun hilang, dan tidak ada lagi orang yang berani untuk membangun rumah di sekitaran sini. Dan pemerintah Kota Ternate juga sudah melarang, tidak boleh, karena ini adalah tempat yang rawan bencana, langganan. Ketika terjadi letusan pasti akan sangat berbahaya, mengancam orang-orang yang tinggal di sekitaran sini. Ya, kalau kita telusur ini, lihat saja, ini bukan kerikil kecil. Ukuran batunya besar-besar ya, besar sekali, dan ini menyeramkan. Wow, lihat puncak Gamalama, tepat di puncaknya itu sudah tidak ada lagi terlihat hijau. Artinya
rumput pun sudah tidak ada, apalagi pohon. Dan itu menandakan bahwa gunung itu sangat aktif. Sekarang belum terlihat gejala apapun, tetapi mungkin suatu saat akan tiba waktunya. Dan itu membuat kita yang tinggal di sini sangat waspada. Jadi pihak terkait yang selalu memantau perkembangan gunung ini, tentu kita tunggu informasi yang mereka sampaikan, kapan kita waspada, bersiaga, evakuasi dan sebagainya. Sepintas ini adalah pemandangan yang sangat indah, tinggal di bawah kaki Gunung Gamalama. Indah ya, tapi tempat ini juga menyimpan misteri yang sangat berbahaya. Masya Allah, tabarakallah.